Ya, di mapel penerangan sudah ada bermateri terkait papan hubung bagi, gitu ya. Ada berbagai macam tipe dan ada berbagai macam penggunaannya, entah itu di skala industri atau di skala perumahan. Nah, sekarang kita akan melihat papan hubung bagi yang kita gunakan atau yang kita pakai ketika kita menginstal instalasi penerangan atau yang sering muncul di rumah-rumah. Nah, kalian sudah pernah lihat ini? Sudah pernah lihat, Agung? Kelihatan nggak? Sudah, Screen Pak. saya kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan. Pak. MCB Iya. kelihatan nggak? Tulisan gambar MCB kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan Dikit ya lah, doang sih. dikit. Lah ini adalah MCB yang ada di rumah-rumah kalian. Ada kan di rumah pasti kan? Ada, Pak. Ada. Lah MCB yang di rumah ini adalah untuk membagi-bagi tegangan. Jadi kalau di rumah bisa jadi kalau rumahnya lantai 2 ada ini untuk bagian lantai atas, yang satu lagi untuk bagian lantai bawah. Ataupun ini untuk kamar sebelah, yang satu untuk kamar sebelah. Di listrik seperti itu, dibagi-bagi. Kenapa dibagi-bagi? Oh. Supaya kalau terjadi sesuatu itu mudah untuk ngeceknya. Ketika terjadi trouble atau konsleting, kita mudah ngeceknya. Oh, ngeceknya ada di sini yang bermasalah, yang rusak ada di sebelah. Nanti ketahuan di instalasi saluran yang mana. Nah, ketika kita belajar MCB itu ternyata banyak maknanya. Barangnya kecil mungil, itu banyak maknanya. Heru, 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 Heru bisa ngikuti dengan baik. Heru suaranya belum terdengar itu. Pakai headset. Ya Pak, ada Rutni udah nih. Hah? Heru suruh pakai headset. Udah ya. Saya lanjut ya. Jadi ketika kita menggunakan listrik instalasi rumah pasti muncul MCB. Tadi sudah ada konfirmasi di rumahnya ada nggak Pak? Di rumah saya cuma ada satu. Lah berarti dia nggak pakai, dia menggunakan langsung dari PLN. Tidak menggunakan papan hubung bagi atau dari PLN langsung. Nah, ini contohnya kita akan mengulas MCB sekarang. Jadi MCB, tulisan-tulisan MCB yang ada di sini itu semuanya memiliki arti. Contohnya, ini ada Snelder. Snelder berarti apa? Mereknya. Namanya. Nah, jadi Snelder itu mereknya. Nah, ada tulisan C. Kelihatan C? Iya, Pak. Nah, C itu artinya tipikal kurva arusnya. Jadi ada tipe B, ada tipe C, ada tipe D. Yang tipe C itu tipe B, dia bisa mengamankan arus 3-5 kali. Itu tipe B. Kalau tipe C, dia bisa mengamankan arus 5-10 kali. Kalau tipe D, dia bisa mengamankan arus 10-15 kali.
Nah, itulah 60 itu artinya apa 60? 60 itu artinya MCB ini 60 ampere kekuatannya. Ini 60 ampere. Nah, terus ada juga di sini tulisan 6000 ampere. 6000 ampere di sini ada keterangan breaking capacity. Maksudnya breaking, mengistirahatkan ya. Kapasitas mengistirahatkan arus sampai 6000 ampere. Artinya apa? Jadi ketika terjadi ledakan konsleting there, maka MCB ini bisa menyelimuti atau mengamankan sampai dengan 6000 ampere. Apa? Karena ketika terjadi konsleting atau hubung singkat, itu akan terjadi lonjakan penaikan arus listrik yang sangat besar. Akhirnya terjadi letupan api, biasanya kan terjadi ledakan api kan biasanya di MCB kelihatan muncul bunga api. Nah, itu arusnya besar sekali. Lah breakingnya dia bisa menyimpan atau mengamankan sampai 6000 ampere. Sampai 6000 ampere dia bisa membuat instalasi rumah kita aman. Nah, terus ini ada juga tulisan 230 sampai 400. Artinya apa? 230 sampai 400 itu artinya tegangan kerja untuk MCB ini 230 sampai 400 volt. Pertanyaannya, kalau dimasukin tegangan 380 bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak, Agung? Bisa ya? Agung sangga Agung. Heru bisa nggak, Heru? Bisa Heru. Kamu jangan jalan-jalan terus. Lagi disuruh, Pak. Lagi disuruh. Jualan ya? Ya, jadi arusnya 230 sampai 400. Jadi dia bisa bekerja di tegangan sekian. Di atas 400 nggak kuat dia. Nanti bisa jebol atau bisa panas. Wih. Ini 83 tapi Tapi Mak, ayo nomor Mak. ini nomor makin baru banyak makan. Banyak makawang dan makawang. Oh ini aneh ini. Ini kata ini tuh di ini. Ya. Nah, terus di sini ada 38 energi, ada tulisan 3. 3 itu artinya kelas energi. Ada kelas-kelas energi dalam hal apa namanya? MCB. Ada kelas 1, 2, dan 3. Ini berkaitan dengan apa ya? Tipe-tipe dari MCB yang Kita ku. Open mic. Open dengan kan. Udah ya. Nah, ini MCB. Masih banyak tulisannya. Di sisi samping, ini juga banyak sekali tulisan. Barcode. Ini ada sekali tulisan barcode di sisi samping ini. Semuanya memiliki arti. Oke, kalau ini MCB satu pas itu artinya hanya ada satu kabel yang masuk. Nah, kalau yang ini namanya MCB. Yang ini MCB 3 pas. Ada 1, ada 2, ada 3. Ada MCB 3 pas ya. Bedanya 1 pas itu hanya untuk 1 fasa. Kalau 3 pas itu untuk 3 fasa. Jadi ada R, ada S, ada T. Di sini juga disebutkan kan full ini merek, FW sekian-sekian ini model.
Ada C16, C itu tipenya dan 16 itu ampernya. Di sini ada 220/400 tegangan operasionalnya. Terus ada, aduh nggak lihat ya. Oh ini ada 6000 itu namanya breaking capacity-nya. Ini ada kelas energinya. Terus ini adalah lambangnya. Simbol operasi MCB. Kalau yang ini untuk yang on off dan on off. Gitu ya. Ya, Pak. Ribet Oke. amat perasaan. Ini 3 pas. Kalian pasti nanti akan menemukan ini. Entah itu untuk instalasi penerangan ataupun untuk instalasi motor. Apalagi motor pasti akan banyak menggunakan yang ini, yang 3 pas. Oh. Sudah pernah lihat seperti ini sebelumnya? Yang mana, Pak? Ini MCB 3 pas. Belum, Pak. Belum. Di rumah paling yang ini ya. Kalau di rumah paling yang ini ya. Iya. Nah, Iya, Pak. nanti kalian harus memfoto ini ya. Di foto Iya, Apa, Pak? ini meteran yang ada di kamu, MCB yang ada di rumah kamu dibersihkan dulu terus difoto. Tapi bersihinnya jangan pakai air ya. Apa, Pak? Dia nyetrum, nanti bisa nyetrum, bahaya. Dibersihin aja kalau pakai lap kering terus difoto. Yang penting tulisan-tulisan ini ada. Kamu nanti tugasnya ada mengartikan. Oh, mereknya ini. Oh, ampernya 60. Oh, breaking capacity-nya sekian. Oh, kelas energinya 3. Oh, tegangannya sekian sampai sekian tegangan kerjanya. Oke? Oke, Paham Pak. ya? Paham. Nah, Pak, yang muncul sedikit, Pak. yang muncul sedikit apanya? Orangnya. Ya nggak apa-apa. Nanti saya upload di YouTube channel kok. Jadi nanti yang nggak lihat, karena yang ikut cuma bertiga siswanya. Nanti yang nggak lihat silakan Kirain nonton. yang nggak Nanti saya kirim di Kirain channel. yang nggak ikut itu dialfain, Pak. Oh ya, kan bisa jadi mereka nggak bisa masuk Zoom karena nggak punya kuota. Itu berpikir positif aja. Berarti maklumin aja ya? Maklum aja ya? Terus kamu mau keluar? Ya, Heru. Pasti Pak keluar dari rumah Pak. Nah, ini adalah MCB tim Belum makan, Pak. MCB yang jadul banget. Masih seperti ini. Rumah Pak Kardi di kampung masih menggunakan tipe yang kayak gini. Tapi kayaknya untuk yang sekarang udah nggak pakai, udah nggak ada. Tapi bisa jadi ada mungkin yang rumah-rumah kuno zaman dulu masih menggunakan MCB tipe ini. Ini MCB ini sebenarnya namanya bukan MCB ya, tapi sikring kalau dulu. Sikring. Putih warnanya, ini ada pencetannya nih. Pencetannya itu untuk kalau terjadi konsletingnya. Nah, fungsinya tahu kan apa itu fungsinya untuk apa? Untuk beban lebih, overload, dan hubung singkat. Kamu tahu nggak bedanya beban lebih sama hubung singkat? Tahu nggak? Kalau beban lebih, nih kalau beban lebih contohnya, rumah kamu 900 watt, ya, dayanya. 900 watt itu untuk nyalain air, untuk nyalain kulkas, untuk nyalain Magicom, masih untuk nyalain mesin-mesin lainnya. Lah, tiba-tiba anjlok. Tahu anjlok kan? Jetlek sendiri. Bukan konslet. Bedakan dulu konslet. Jeplak lah. Itu artinya kelebihan daya. Paham? Kan daya dari PLN cuma 900. Sementara mesin air kamu udah 300 watt. Terus setrika 300 watt. Masak air 900 watt.
masih ada kulkas 100 watt. Udah kelebihan nggak itu? Udah Bisa. 1000 watt kan? Lah, Iya. itu namanya kelebihan beban. Pasti MCB-nya turun. Lah, apa yang terjadi Saya di rumah kalau tuh. apa yang terjadi kalau hubung singkat? Beda nggak hubung singkat? Tahu nggak hubung singkat? Hubung singkat itu kan listrik Hubung ada. singkat itu Kalau kamu kenal listrik itu ada positif, ada negatif ya. Ya kan? Ya. Pokoknya ada dua kabel kan, fasa sama netral. Hubung singkat itu, fasa dan netral itu bertemu, cetlek. Pasti muncul percikan bunyi api, terus meterannya anjlok. Itu namanya hubung singkat. Paham? Paham, Pak. Ya. Jadi beda Paham. antara hubung singkat dengan beban lebih. Walaupun sama-sama MCB akan jetlek semuanya, akan turun semuanya. Tapi kasus kejadiannya itu berbeda. Kalau hubung singkat itu bertemunya positif negatif, kalau beban lebih itu karena kelebihan daya, jadi nggak kuat. Daya. Ya, lah kalau untuk beban lebih dia menggunakan pengaman termis. Termis itu thermal. Tapi kalau untuk hubung singkat dia menggunakan pengaman elektromagnetik. Ya, termis itu thermal panas itu bimetal. Kalau pengaman elektromagnetik itu koil, nanti akan kita lihat. Nah, ini adalah dalaman dari MCB. Kalau dibuka, dibelah menjadi dua. Sudah pernah buka? Belum. Belum ya. Masalah kalau di rumah nggak ini ya. Kalau di rumah itu nggak mati-mati ya. Iya, Pak. Nanti di bengkel sudah banyak yang mati, udah dibuka nih. Ini yang nomor 4, yang satu, ada satu, ini mana satu ya? Ini satu, tangkai kontak, 2, tangkai penggerak, ini 2. Yang perlu dikenal kamu adalah bimetal nomor 4. Nomor 4, ini. Ini bimetal kayak setelika, tahu setelika? Tahu, Pak. Tahu ya. Setelika itu kan cetelak-cetelek ya, bunyi ya. Itu memutuskan arus. Oh, lagi belajar. Memutuskan arus. Terus sedangkan elektromagnetik itu nomor 5, ini itu coil. Coil itu untuk kalau sedang terjadi hubung singkat. Ya. Ini dalemannya. Harus dipahami nih ya nanti ya fungsinya. Ini sudah Bapak kasih di Google Class-nya udah ada. Nah, ini sama, ini contoh gambar lebih jelasnya. Nomor 7 ini bimetal kumparannya atau selenoidnya. Nomor aduh, ntar ya. Sedangkan untuk nomor, tar dulu Pak tadi lihat. Bimetal nomor 5. Lah ini untuk ketika terjadi beban lebih, overflow. Dua kunci ini utama fungsi dari fungsi dari MCB. Kalian harus ingat. Ini cukup, ini cukup, ini cukup. Ya, itu tentang MCB. Lah tugas kalian ini Mas. Mana ya? Baul tidur, Ul. Terus itu. Siapa? Siapa ini? Nggak baul, Pak. Bohong, Pak. Ya udah. Gabung ya. Saya lupa bangun tidur, Pak. Mas, nih. Ini tugas kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak tampilan Pak Kardi? Iya, Pak. Ini sudah saya upload di Google Class ya, tugasnya ya. Lah, kamu nanti tugasnya memfoto
MCB di rumah kamu. Di foto ya. Ini Lah tuh. Di foto itu nih nanti nih punyanya siapa ini? Punyanya Heru nanti di foto Heru, Pak. MCB-nya. Nanti pasti ada tulisan kayak gini kan? Ya kan? Ada tulisan kayak gini lah. Kamu Ya, Pak. mengartikan full itu mereknya. C itu jenis kurva Kalau ini apa, arusnya. Pak? Tuh. Ya, ini namanya Sikring. Kalau ini Yang apa? di Sikring. Ini punya si siapa ini? Punya Heru itu namanya Sikring. Sikring. Heru. Heru ya Sikring. Itu Sikring otomatis udah. Yang di foto yang di luar yang di meterannya. Iya. Oh. Nah, terus ada tulisan Ini. di sini 230 sampai 400 volt ya. Itu artinya apa? Tegangan kerjanya sampai 230 sampai 400 volt. 16. Volt. 16 itu artinya apa 16? Ini ampere, Pak. Harusnya 16 ampere. Terus di sini ada juga 500 Hz artinya apa? Terus di sini ada juga 6000. Apa itu 6000? Tadi sudah ada loh. Breaking capacity. Jadi mampu menahan ledakan arus ketika jetlek door. Breaking capacity. Jadi mampu menahan ledakan arus sampai 6000 ampere. Ya. Terus ada tulisan SNI, ada tulisan on off, ada tulisan CE. Tolong nanti dicari. SNI itu artinya apa? CE itu artinya apa? Nanti boleh ditulis tangan, nggak harus pakai komputer ya. Ditulis tangan Boleh, aja. 50 Hz artinya Iya, Pak. apa? 16 artinya apa? Siemens artinya apa? Siemens berarti apa? Apa Siemens? Siemens itu apa ya? Merek. Merek ya, merek. Ada Merek. Snelder. Gorilla. Snelder apa artinya Snelder? Itu apa? Merek juga. Merek juga. Ya. Kamu boleh kalau di rumah nggak ada, boleh cari di internet. Banyak di internet. Ya. Gimana cara pencariannya, Pak? Iya cari aja gambar MCB. Membaca kode MCB. Di situ banyak. Nanti kamu tinggal nyontek aja di situ. Oh, kalau C artinya ini. Oh, kalau 16 artinya ini. Oh, kalau 3 artinya ini gitu. Karena kamu tidak boleh masang sebelum bisa mengartikan arti-arti yang ada di MCB. Itu semuanya banyak makna dan artinya. Paham? Jadi saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh lagi nih. Saya kasih contoh kalau saya menggunakan internet. Mana ya? Ini saya kelihatan nggak layar saya? Kelihatan, Pak. Nih, ketik aja membaca MCB itu banyak kan? Tuh. Iya, Pak. Tuh misalkan ini tuh. Tuh. Kelihatan nggak? Ada C60A. Kelihatan? Kelihatan, Iya, Pak. Pak. Ada Merlin Gerin. Ada Multi 9. Ini Meltin Garin itu nama apa? Merek. Ya. Nama merek, Pak. Multi 9 bisa jadi serinya. Nomornya. Seri dari kode produk mereka tipe. Kalau HP Oppo 9, Oppo 10, Oppo 12 gitu. Ya. Ya kalau HP, kalau Samsung ya A10, A50 gitu. Ini ada C60. C60 C-nya berarti itu kurva kategori C. 60 itu apa?
Arus. Ampere, Pak. Arus. Harus. Kemampuannya 60 ampere. Ada C40. Ya. Bisa jadi ini juga kurvanya 40 ampernya. Terus ada 230, 400. Ini ininya. Ada on off-nya artinya apa? Saya cari yang berbeda. On hidup. On untuk Mati. menghidupkan, off untuk mematikan. Nih ada lagi nih. Kelihatan nggak? Ya, Pak. Ya, Pak. Schneider, elektrik berarti merek. Nyerap. Itu Oh. merek, Pak. Dom A63 ini berarti seri, Tipe tipe, seri. seri atau tipe. Ntar dulu saya carikan lagi. Suara pot-pot, Pak. Ah, Suaranya tongpon. ini ada lagi. Apa ini ya? Nggak jelas ya. FCM 65 itu berarti seri ya. Mereknya nggak tahu ini yang warna biru. Seri. Yang warna biru nggak kelihatan saya. Ada C16, C32. 32 artinya berarti MCB itu ukurannya 32 ampere. Ini ada CE, CE artinya apa? Oke, gitu ya. Ya, Pak. Nanti tugas kalian boleh pakai komputer, boleh ditulis tangan, terus difoto, diupload di GC ya.